Cyberji, apa kabarmu hari ini? Apakah hatimu hari ini sedang merasa bahagia? Cyberji, banyaknya istilah-istilah atau kata-kata yang baru bermunculan saat ini terutama di sosial media. Kosakata baru tersebut terus bermunculan setiap tahunnya dan menjadi mainstream serta menambahkan kesan bahwa si pengguna terkesan keren dan update dengan kemajuan zaman. Halu adalah istilah populer yang sering digunakan saat ini di dalam interaksi sosial. Halu sering digunakan untuk merujuk pada perilaku atau kata-kata yang dilontarkan oleh seseorang yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Sebenarnya, apa itu halu? Apakah halusinasi itu merujuk pada seseorang yang mengatakan hal-hal terkait dengan angannya yang tinggi dan tidak sesuai dengan kenyataan? Di video kali ini, Ubiji akan menjelaskan mengenai halusinasi beserta contohnya, sehingga Cyberji bisa memahaminya lebih komprehensif dan lebih tepat. Untuk kamu yang baru saja bergabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan info-info menarik seputar psikologi dan juga kesehatan. Tanpa berlama-lama, yuk langsung kita bahas. Apa itu halu? Tentunya perlu dipahami bahwa halu merupakan singkatan dari kata halusinasi. Dalam penggunaan bahasa gaul, halu sering diartikan sebagai sikap seseorang yang menghayal terlalu tinggi. Seringkali juga halu digunakan untuk merujuk seseorang yang berbicara omong kosong serta tidak bisa dipercaya. Definisi halu sendiri dalam penggunaan bahasa gaul sering salah penggunaannya dan menggantikan kata delusi. Walaupun halusinasi dan delusi merupakan bagian dari realitas yang salah, halusinasi merupakan persepsi yang tidak sesuai dengan realita. Sedangkan delusi merujuk pada anggapan atau keyakinan yang salah dan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Halusinasi merupakan gangguan dari persepsi. Apa sih itu persepsi? Persepsi merupakan semua jenis informasi yang diterima melalui panca indera kita, seperti kulit, mata, telinga, hidung, dan juga lidah. Melalui proses persepsi yang diterima oleh panca indera inilah, muncul beberapa jenis persepsi, yaitu seperti 1. Auditory perception, yaitu kemampuan untuk menerima dan menginterpretasi informasi yang diterima oleh telinga. Contohnya seperti saat kamu mendengarkan suara HP-mu, atau saat kamu mendengar percakapan yang disampaikan oleh temanmu. Yang kedua yaitu olfactory perception, yaitu kemampuan untuk menerima dan mengevaluasi bau yang diterima oleh hidungmu, seperti bau parfum atau bau sampai menumpuk di samping rumahmu. Yang ketiga yaitu haptic perception, yaitu persepsi yang timbul melalui sentuhan seperti menyentuh kain sutra yang terasa lembut atau menyentuh batu bata yang terasa kasar. Yang keempat yaitu visual perception. Visual perception yaitu kemampuan untuk menginterpretasi sekeliling kita menggunakan penglihatan oleh mata, seperti melihat awan berwarna biru. Dan yang terakhir yaitu gustatory perception. Gustatory perception yaitu hasil dari sensasi yang diterima oleh lidah, seperti rasa manis, asam, dan lain-lain. Sekarang timbul pertanyaan nih, apakah fenomena fata morgana atau saat kamu melihat sendok yang bengkok di dalam gelas berisi air dapat dikatakan halusinasi? Cyberji, kedua contoh yang tadi Ubiji sebutkan bukanlah halusinasi, tetapi disebut dengan ilusi. Ilusi adalah persepsi yang diterima oleh panca indera kita tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Misalnya nih, Ubiji memegang buah apel dan Ubiji bilang, "Aku melihat buah apel." Ini adalah contoh dari persepsi yang normal. Selanjutnya, Ubiji contohkan lagi ya. Ubiji memegang buah apel dan Ubiji bilang, "Aku melihat pisang." Nah, pada contoh kedua dapat kita pahami bahwa objek yang dipegang tersebut ada, tapi Ubiji melihatnya sebagai sesuatu yang berbeda dengan realitasnya. Jadi, pada kasus ilusi, objek tersebut ada, tapi salah diinterpretasikan oleh seseorang. Seperti contoh yang tadi Ubiji bilang, Ubiji melihat pisang, padahal realitasnya itu adalah apel. Ubiji kasih contoh lagi ya. Misal, Ubiji tidak memegang apapun di tangan. Tapi Ubiji bilang, "Aku melihat jeruk di tanganku." Padahal di tangan Ubiji realitasnya tidak ada apapun. Dan teman Ubiji juga tidak ada yang melihat jeruk di tangan Ubiji. Maka Ubiji sedang berhalusinasi. Menurut definisinya, halusinasi adalah persepsi yang diterima salah
dikarenakan tidak ada stimulus yang diterima oleh panca indera. Sederhananya, jika ada sesuatu dan panca inderamu salah menginterpretasikannya, maka ini disebut dengan ilusi. Namun, jika sesuatu atau objeknya itu tidak ada, atau tidak ada rangsangan, namun kamu melihat, mendengar, merasa, mencium, itu ada, maka ini disebut dengan halusinasi. Nah, Cyberji, sekarang Ubiji minta Cyberji untuk menutup mata kalian dan bayangkan buah apel berwarna merah. Nah, kalian dapat melihat buah apel berwarna merah itu saat menutup mata, walaupun di realitasnya buah apel tersebut tidak ada. Lantas, apakah ini juga disebut dengan halusinasi? Cyberji, tindakan kalian membayangkan buah apel di pikiran tadi disebut dengan imajinasi. Lantas, apakah imajinasi dan halusinasi adalah sama? Imajinasi adalah kemampuan otak kita untuk menciptakan atau menstimulasi suatu gambar, angan-angan, ide, ataupun kejadian dari sesuatu yang tidak dirasakan oleh indera kita. Walaupun imajinasi dan halusinasi memiliki kesamaan, yakni tidak adanya objek atau rangsangan di realitas, namun imajinasi bukanlah halusinasi. Imajinasi melibatkan kesadaran, sedangkan di dalam halusinasi di luar kesadaran. Agar suatu persepsi dapat dikatakan halusinasi, maka persepsi tersebut harus memiliki 4 kriteria yang harus dipenuhi, yakni 1. Persepsi yang timbul tanpa adanya objek atau rangsangan dari realitas atau juga dari eksternal. Sesuai dengan definisi dari halusinasi yang sudah Ubiji jelaskan sebelumnya bahwa persepsi timbul tanpa adanya objek di realitas. Contohnya, misal, kamu melihat ada seorang anak kecil duduk di hadapanmu, sedangkan teman-temanmu tidak ada yang melihatnya. Kedua, yaitu persepsi yang kamu lihat tersebut harus jelas dan detail. Untuk dapat dikatakan persepsi itu nyata, maka harus memiliki ciri yang jelas dan juga detail. Contohnya nih, saat ini, Cyberji lagi melihat Ubiji di layar kaca. Ubiji menggunakan kacamata, rambut Ubiji warna hitam kecoklatan, dan juga menggunakan baju berwarna pink. Ini berarti Ubiji merupakan persepsi yang nyata buat Cyberji. Dan kamu bisa melihat Ubiji secara detail dan juga jelas. Nah, di dalam halusinasi, kamu melihat sesuatu, objek sejelas kamu melihat persepsi yang nyata tadi. Namun di realitas, objek tersebut tidak ada. Contohnya, misal, kamu bertanya pada temanmu, apa yang kamu lihat di depanmu? Temanmu mengatakan, dia melihat seorang anak kecil perempuan, rambutnya dikuncir, tingginya kurang lebih 130 cm. Padahal kamu tidak melihat apapun yang ada di hadapan temanmu tersebut. Ini dapat dikatakan bahwa temanmu sedang berhalusinasi. Namun jika kamu bertanya pada temanmu, apa yang kamu lihat di depanmu? Temanmu mengatakan, aku melihat seperti sekelebat bayangan, tapi tidak jelas. Sekilas mirip anak perempuan, tapi susah dideskripsikan. Pada contoh ini, apa yang dilihat oleh temanmu tidak dapat dikategorikan sebagai halusinasi karena tidak memenuhi kriteria yang jelas. Yang ketiga, yaitu objek atau rangsangan tersebut terjadi di ruang eksternal. Yang dimaksud dengan ruang eksternal adalah objek atau rangsangan yang diterima persepsi itu terjadi di luar tubuh. Contohnya, saat ini Cyberji sedang melihat video Ubiji dan mendengar suara Ubiji terjadi di luar tubuh Cyberji. Seperti contoh sebelumnya, saat Ubiji meminta kamu membayangkan buah apel dalam pikiranmu, saat Ubiji bertanya di mana kamu melihat buah apel tersebut, kamu akan menjawab, apel tersebut ada di dalam pikiranku, bukan di atas meja atau sedang dipegang. Nah, objek tersebut terjadi di ruang internalmu, bukan realitas, sehingga belum dapat dikatakan sebagai halusinasi. Yang keempat, yaitu halusinasi tersebut terjadi tanpa kontrol individu. Hal ini berarti individu tersebut tidak bisa memunculkan objek atau rangsangan, dan juga tidak bisa menghentikan atau menghilangkannya. Contohnya seperti saat Ubiji minta kamu untuk membayangkan buah apel saat menutup mata,
maka buah apel tersebut muncul. Dan saat kamu membuka mata, maka buah apel tersebut hilang. Nah, ini berarti kalian dapat mengontrolnya. Sedangkan untuk dikatakan halusinasi, objek atau rangsangan tersebut tidak bisa kamu atur ataupun kontrol. Objek tersebut datang tanpa diperintah dan hilang tanpa diatur. Saya Berji, sekian video mengenai halusinasi dan bagaimana membedakan halusinasi dengan ilusi dan juga imajinasi. Dari video yang sudah saya Berji lihat tadi, menurut kamu jika melihat penampakan hantu, apakah termasuk halusinasi? Tulis di kolom komentar ya. Jika saya Berji merasa video ini bermanfaat, silakan share video ini ke teman-teman yang lain agar mereka dapat merasakan manfaat yang sama dari video ini. Biji akhiri dulu video ini, sampai jumpa di video lain dan semoga bermanfaat.